Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tryout 2 seri belajar guru P3K part 6 untuk P3K Guru SD tahun 2021. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal-soal yang terbaru untuk P3K. Dan bagi Anda yang ingin belajar bersama di grup WA maupun di grup Telegram, link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal yang pertama, sebuah beban seberat 4 Newton ditarik ke atas dengan katrol tetap seperti pada gambar. Jika gesekan tali dan berat katrol diabaikan, maka gaya kuasa minimum yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah, jawabannya adalah 40 Newton. Pembahasannya, katrol tetap merupakan salah satu contoh pesawat sederhana. Katrol tetap memudahkan usaha dengan cara mengubah arah gaya. Pada katrol tetap, keuntungan mekanis atau KM bernilai 1, yang artinya besarnya gaya yang diperlukan sama dengan besarnya beban yang diangkat. Jadi, besarnya gaya yang diperlukan itu sama besarnya dengan beban yang diangkat. Jadi kalau di sini bebannya itu 40 Newton, berarti gaya yang diperlukan minimal juga 40 Newton. Kalau lebih kan tidak apa-apa, di sini kan minimumnya. Diketahui berat bebannya 40 Newton, yang ditanyakan F-nya. Pada katrol tunggal tetap, keuntungan mekanis atau KM-nya bernilai 1, yang artinya lengan kuasa sama dengan lengan beban. Jadi keuntungan mekanik itu sama dengan beban dibagi gaya kuasa, berarti ini 1 sama dengan 40 per F, F-nya sama dengan 40 bagi 1, F-nya 40 Newton. Jadi untuk mengangkat beban ini minimal yang dibutuhkan gaya kuasanya adalah 40 Newton. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. Kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola hasil penggunaan alat dunia nyata yang efektif, produk yang relevan dan berkualitas tinggi, sebagai bagian dari keterampilan NGIG abad ke-21, pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari, yaitu high productivity. Nah, ini pada keterampilan NGIG abad 21 ini ada 4 keterampilan, yaitu yang pertama literasi era digital atau digital age literasi, itu mencakup literasi dasar, literasi ilmiah, literasi ekonomi, dan literasi teknologi. Jadi guru di abad ke-21 harus mempunyai 4 keterampilan ini. Yang pertama literasi era digital. Kemudian yang kedua berpikir inventif atau berdaya cipta. Jadi inventif itu kan sesuatu yang atau berpikir sesuatu yang belum pernah ada atau inventif. Itu kemampuan adaptasi, mengelola kompleksitas, mengarahkan diri sendiri, keingintahuan, kreativitas, dan penalaran, termasuk keterampilan mengambil resiko dan pemikiran tingkat tinggi. Yang ketiga, keterampilan berikutnya adalah komunikasi efektif atau effective communication. Ini mencakup bekerja dalam tim, kolaborasi juga, keterampilan antar pribadi, tanggung jawab pribadi, sosial, dan kewarganegaraan. Dan yang terakhir adalah high productivity atau produktivitas tinggi. Ini mencakup menyusun prioritas, perencanaan, dan pengelolaan untuk mencapai hasil, penggunaan secara efektif alat-alat real-wood atau alat-alat nyata, kemampuan untuk menghasilkan produksi yang relevan dan berkualitas tinggi. Jadi ini penggunaan alat dunia nyata yang efektif tadi, produk yang relevan untuk memprioritaskan, merencanakan, mengelola hasil, itu merupakan ciri keterampilan high productivity. Soal berikutnya nomor 3, paham ideologi yang menyatakan sudah mempunyai seluruh jawaban terhadap kehidupan ini, sehingga yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat hanyalah melaksanakan segala sesuatu secara dogmatik. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari ideologi tertutup. Jadi ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang dinyatakan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus dipatuhi.
Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Ideologi tertutup ini bersifat dogmatis dan a priori. Dogmatis berarti mempercayai suatu keadaan tanpa data yang valid, sedangkan a priori berprasangka terlebih dahulu akan suatu keadaan. Kalau yang ideologi terbuka merupakan pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, bersifat dinamis, serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Ideologi terbuka ada karena sumber dan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Soal nomor 4, cermati penggalan paragraf berikut. Kemajuan teknologi menjadikan internet bisa dikatakan telah menjadi kebutuhan bagi manusia. Melalui internet, manusia dapat dengan mudah mengerjakan aktivitas sehari-hari. Kehadiran aneka platform komunikasi berbasis online seperti media sosial ini sangat memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan cepat dan tanpa biaya yang besar. Penggalan kalimat di atas merupakan struktur teks non-fiksi, yakni pada bagian di sini jawaban saya adalah urutan peristiwa. Karena ada 3 struktur teks non-fiksi, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, pada orientasi ini, bagian ini mengenalkan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah cerita non-fiksi. Jadi kalau melihat ini tidak termasuk. Yang urutan peristiwa menjelaskan tentang urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga permasalahan berakhir. Kemudian yang struktur terakhir orientasi ini berisi tentang kesimpulan suatu cerita dan penutup cerita. Umumnya berisi amanat atau pesan moral yang dapat diambil. Kalau reorientasi kan juga bukan. Jadi di sini kehadiran aneka platform komunikasi berbasis online seperti media sosial ini. Jadi ini merupakan isinya sebenarnya. Jadi saya lebih menekankan di urutan peristiwa. Soal nomor 5, guru bermaksud mengembangkan ide peserta didik sehingga meminta peserta didik membuat karya tulis dengan tema pengaruh gadget pada peserta didik abad 21. Penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah penilaian produk. Ini pembahasannya penilaian produk merupakan penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Ini dalam wujud produk. Sebuah karya tulis itu kan juga menghasilkan produk. Kalau praktek ini kurang tepat menurut saya karena membuat karya tulis itu kan pasti menghasilkan produknya berupa karya tulis. Soal nomor 6 berikut adalah sikap memelihara keutuhan NKRI yaitu membina kerukunan antar umat beragama. Ini sudah jelas. Yang lainnya, pilihan yang lainnya itu salah. Pembahasannya untuk memelihara keutuhan NKRI salah satunya rela berkorban, cinta tanah air, cinta produk dalam negeri, menjaga persatuan dan kesatuan ini salah satunya yaitu membina kerukunan. Menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama maupun bahasa dan kebudayaan. Soal nomor 7, guru mempelajari latar belakang masalah seluk-beluk dan permasalahan peserta didiknya. Ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didiknya, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam persiapan meletakkan dasar. Ini dalam buku materi P3K Potensi Perkembangan Peserta Didik. Ini menurut Wallace yang isinya ada 4 tahapan kreativitas yaitu persiapan meletakkan dasar. Di sini mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan problematiknya. Pada tahapan ini diperlukan minat dan antusiasme untuk memperoleh pengetahuan dan informasi sebagai persiapan untuk kreativitas. Guru perlu memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didik sebagai dasar pengembangan kreativitasnya. Yang kedua, tahap inkubasi. Ini mengambil waktu untuk meninggalkan masalah, istirahat, santai, mencari kegiatan yang melepaskan diri dari kesibukan pikiran mengenai masalah yang sedang dihadapi. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah diendapkan dalam alam prasadar. Jadi, ini
inkubasi ini setelah memahami latar belakang tadi, itu istirahat sejenak. Yang ketiga, tahap iluminasi. Tahap ini disebut sebagai tahap pemahaman suatu tahap mendapatkan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Yang keempat, verifikasi atau produksi, menghadapi dan memecahkan masalah-masalah praktis sehubungan dengan perwujudan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan ide dan gagasan kreatif menjadi karya kreatif dan inovatif. Soal nomor 8, bacalah penggalan teks eksplanasi di bawah ini. Saat ini handphone atau sering disebut HP sudah banyak digunakan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Banyak anak-anak yang sudah berani untuk membawa HP ke sekolah, padahal sekolah sudah memberikan larangan tentang membawa HP ke sekolah. Sekolah memberikan larangan tersebut dengan alasan yang disertai bukti. Seringkali guru memergoki muridnya sedang asik bermain HP saat pelajaran berlangsung. Teks eksplanasi di atas membahas fenomena yaitu pendidikan. Ini juga sudah jelas. Pada teks di atas adalah fenomena pendidikan di mana adanya larangan membawa HP di sekolah. Soal nomor 9, gambar di bawah ini adalah persegi ajaib dengan operasi penjumlahan. Nilai A dan B sehingga hasil penjumlahan baris, kolom, dan diagonalnya sama adalah yaitu yang C negatif 24 dan 18. Jadi ini bisa dibayangkan saja tanpa harus menggunakan rumus. Kalau di sini ada negatif, berarti kan kalau di sini nanti hasilnya sama, A ini berarti negatif. Berarti jawaban A dan E ini otomatis salah karena A-nya ini harus negatif supaya ini kalau positif kan jumlahnya semakin banyak, sedangkan ini ada negatif. Jadi antara B, C, dan D. Selanjutnya kalau yang B-nya negatif itu tidak mungkin, karena kalau negatifnya terlalu banyak juga, itu tidak sesuai atau tidak sama. Jadi antara C dan D. Tapi di sini jawabannya adalah yang C, yaitu diagonal 31 ditambah negatif 24 ditambah 23 itu sama dengan 30. Sedangkan yang baris ke sini 31 ditambah negatif 19 tambah 18 jawabannya juga 30. Soal terakhir, Indonesia merupakan negara multi etnis di mana keberagaman suku merupakan kekayaan keasahan bangsa Indonesia. Untuk menciptakan rasa persatuan di antara suku-suku yang ada di Indonesia tidaklah mudah. Salah satunya kita harus membuang jauh-jauh paham sukuisme, yaitu jawaban saya lebih ke C, paham yang mementingkan suku bangsa sendiri. Pengertiannya, sukuisme adalah suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan suku bangsa yang lain, atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri. Berarti ini sama artinya dengan mementingkan suku sendiri, karena melihat suku bangsa yang lain tidak akan mampu. Cukup sekian pembahasan trio 2 seri belajar guru P3K 46. Nantikan pembahasan soal-soal yang lain, dan untuk pembahasan trio 2 yang lain ada di 2 video yang ada di atas ini. Cukup sekian, jika ada salah kata atau jawaban, semata-mata ini hanya pembelajaran saja, jadi jangan dijadikan sebagai permasalahan, tetapi sebagai titik tengahnya. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.